Aturan yang pertama yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian yang kedua itu, peserta akan mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan oleh panitia di tengah acara kegiatan berlangsung untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan di sela-sela materi melalui fitur chat dengan menuliskan nama dan pertanyaan. Kemudian yang keempat, peserta yang melanggar aturan tersebut akan dikeluarkan dari Zoom meeting dan bagi yang mengikuti lewat live Facebook akan diblokir oleh panitia dan tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Demikian tata tertib ini saya bacakan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya Christian Liando yang akan menjadi moderator pada webinar di sore hari ini. Webinar kita yaitu tentang keamanan informasi dan forensik digital pada masa pandemi COVID-19. Dan untuk yang akan menjadi pembicara kita, yang pertama ada Ner Stanley Carow sebagai dosen di Prodi Teknik Informatika Unsrat. Dan Ner Stanley akan membawakan materi tentang keamanan informasi dan forensik digital di masa pandemi dalam sisi akademis sebagai dosen di Prodi Informatika Unsrat. Dan pembicara yang kedua yaitu ada Bapak Bobi Najawan, dan Bapak Bobi akan menjadi pembicara kedua kita dalam webinar di sore hari ini. Dan seperti kita sudah dengar bersama tata tertib yang sudah dibacakan tadi, mohon menjadi perhatian bersama. Dan jika ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand supaya bisa terlihat. Nah, tanpa berlama-lama lagi memulaikan webinar kita dengan pembicara pertama Bapak Ner Stanley Carow. Ner Stanley, sudah siap, Ner? Ya, oke. Tes 1, 2. Silakan, Ner. Ya, oke. Terima kasih. Tunggu saya share screen sebentar. Materi yang sudah saya siapkan. Ya, untuk perkenalan, saya latar belakang seorang dosen di program studi Teknik Informatika ya. Mengajar mata kuliah keamanan informasi dan keamanan cyber ini sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Sekarang dipercayakan sebagai koordinator lab dan koordinator dosen keahlian untuk keamanan cyber. Pernah bertugas sebagai seorang security analyst di kampus Unsrat ya, kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, ngomong-ngomong tentang keamanan informasi ya, itu kalau di masa pandemi itu kita sebenarnya harus paham dulu konteks di masa pandemi ini. Memang di awal masa pandemi COVID-19 ini tahun 2020 itu terjadi lonjakan penggunaan internet. Namun lonjakan itu mulai berakhir di awal Mei. Jadi kalau sekarang sudah bulan September, itu sudah sekitar 2-3 bulan lalu ya. Awal Mei itu lonjakan penggunaan internet itu sudah mulai normal ya. Sudah mulai landai ya, seperti itu. Hanya ada peningkatan sekitar 30-50% pengguna internet di jaringan kabel. Seperti itu. Untuk nirkabel hampir tidak ada kenaikan. Nah, yang menjadi catatan kita, catatan khusus ya. Yang pertama, hampir tidak ada gangguan ya pada saat terjadi lonjakan internet. Infrastruktur internet dunia itu hampir tidak ada matinya gitu ya, kecuali di infrastruktur yang last mile ya atau pada pengguna user ya. Tapi kalau infrastruktur broadbandnya ya itu hampir tidak ada gangguan ya,
sehingga dapat dikatakan reliable gitu, meskipun ada penggunaan meskipun ada peningkatan pengguna internet. Khusus di Indonesia dan Sulawesi Utara, penggunaan internet itu masih belum menunjukkan pemanfaatan yang optimal ya, karena masih berfokus pada media sosial, game online, dan video streaming ya, bukan pada aktivitas e-commerce. Jadi di Indonesia dan Sulawesi Utara itu game online dahulu sebelum masa pandemi itu game online biasanya hanya malam. Nah, sekarang pada masa pandemi itu dari pagi sampai pagi itu game online terus digunakan gitu. Baru peningkatan yang kedua itu masalah video conference ya, seperti webinar seperti ini ya. Dulu webinar hampir tidak ada gitu ya. Sekarang ya sudah hampir setiap hari ada webinar. Saya juga hari ini ada 2 webinar gitu pada jam yang bersamaan gitu kan. Seperti itu. Baru kemudian ada e-commerce belum signifikan karena pola pengguna e-commerce di Sulawesi Utara itu media sosial hanya dipakai sebagai info produk ya. Dan kemudian produknya, pembayarannya dilakukan masih secara manual gitu ya, tidak menggunakan platform e-commerce. Nah, sampai hari ini ya, masalah ada 2 isu sebenarnya yang harus kita ketahui itu. Yang pertama, masalah internet aman ya, dan yang kedua masalah internet sehat. Ya, itu kalau bicara soal keamanan internet ya. Jadi bicara soal internet yang aman dan internet yang sehat. Nah, kalau internet yang aman itu adalah kita bisa menggunakan internet tanpa khawatir ya, apapun saat menggunakan internet. Sedangkan internet yang sehat itu bicara soal apakah saat kita menggunakan internet itu kita tidak sakit gitu, atau kita tidak menjadi sakit tapi tetap sehat ya. Baik jasmani kita maupun mental kita. Nah, ini isu yang pertama gitu. Nah, terkait hal internet sehat dan internet aman itu yang mengemuka sekarang itu kan ada 3 isu utama ya, masalah hoax ya, kita menyebutnya disinfodemic ya. Ya. Baru masalah etik ya, dan yang ketiga masalah security gitu ya. Nah, saya tidak akan terlalu banyak membahas masalah hoax karena masalah hoax itu termasuk di internet sehat. Kita sekarang akan fokus di internet aman. Jadi kalau internet, ya contoh ya, misalnya hoax pada saat masa pandemi sekarang itu setiap hari muncul rata-rata 5 hoax. Itu cukup banyak itu di Indonesia yang dilaporkan di Kemkominfo. Gitu. Nah, sedangkan kalau masalah security, masalah keamanan itu ya, itu sebenarnya kita berpegang pada 3 hal utama dalam kaitan dengan bagaimana menggunakan internet yang aman. Ya, yang pertama masalah confidentiality ya. Baru yang kedua masalah integrity dan yang ketiga masalah availability. Nah, ini 3 hal ini kalau di Indonesia jadi masalah ini ya. Masalah confidentiality. Jadi kita yakin bahwa pada saat kita login di akun Facebook, kita adalah benar-benar kita gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu sering terjadi itu. Pengakuan dari user, dari pengguna bahwa akun Facebooknya dihack, kemudian dia posting di status Facebook. Gitu kan. Jadi itu ada masalah confidentiality itu. Ya. Baru kedua masalah integrity. Ini biasanya banyak terjadi di transaksi banking gitu ya. Jadi transaksi itu kalau kita mengambil ATM 300.000 maka rekening kita juga akan berkurang 300.000. Nah, itu masalah integrity. Jadi masalah keutuhan datanya gitu ya. Ya, keutuhan datanya. Datanya harus utuh gitu ya. Baru yang ketiga masalah availability atau masalah ketersediaan. Nah, jadi masalah ini sekarang saya lihat kecenderungan di masa pandemi orang makin sering menggunakan internet, maka seringkali terjadi low signal ya atau gangguan jaringan seperti itu. Dan sekarang malah kesannya
ditambah dengan mati-mati lampu, jadi ya internet juga mati. Jadi sekarang kalau ada kuliah daring gitu, biasanya internet jadi kambing hitam. Ya, mungkin dia tidak mau berkuliah daring, dia bilang, ya sorry Ner, Pak kita kok enggak ada jaringan. Nah sekarang dari mana kita tahu itu tidak ada atau ada jaringan. Jadi ini isu availability ini penting ini, Indonesia ini. Jadi dari satu sisi ini bagus karena mungkin di negara lain hanya ada masalah confidentiality dan integrity, sedangkan kalau di Indonesia ini 3 hal ini jadi masalah utama ini. Masalah confidentiality, masalah integrity, dan masalah availability gitu ya. Nah, biasanya ketiga ini juga ditambah dengan 3 prinsip tambahan dalam keamanan informasi, itu masalah authentication ya. Authentication itu seperti contoh kalau kita di ATM itu punya cara untuk menjamin bahwa kita adalah autentik ya. Jadi kita harus punya kartu what we have ya. Baru kita harus punya PIN ya. What we own, dan yang ketiga masih jarang diterapkan di Indonesia, yaitu what we are. Jadi biasanya sensor biometrik, tapi di ATM di Indonesia itu biasanya autentifikasinya hanya 2 aja, harus punya kartu dan harus punya PIN, tidak perlu punya wajah gitu, seperti itu. Baru yang kedua masalah isu non repudiation, transaksi keuangan yang kita sudah lakukan ya, itu tidak boleh kita batalkan gitu ya. Tidak boleh kita batalkan ya. Kalau kita sudah memesan order barang secara online, begitu kita bayar, ya order itu sudah kita tidak bisa batalkan lagi. Dan yang ketiga itu masalah akses kontrol. Jadi kalau di Indonesia itu 6 isu ini yang menjadi di masalah soal security ya. Confidentiality, integrity, availability, baru ditambah dengan authentication, non-repudiation, dan akses kontrol. Seperti itu. Nah, kalau tadi saya bicarakan soal 6 prinsip dalam keamanan informasi, ya sekarang kita bicara soal teknologinya gitu ya. Yang pertama ini masalah malware ini. Orang ini banyak tidak paham ini malware ini. Ya, orang berpikir malware itu adalah virus aja, padahal keliru ya. Virus hanyalah salah satu bagian dari malware. Misalnya kita membuka halaman browser ya. Browser misalnya film bajakan misalnya. Ya. Aplikasi yang memuat film-film bajakan ya. XX1, 21.tv dan sebagainya, ada banyak itu. Kalau Anda lihat di situ ada banyak halaman iklan ya. Kita menyebutnya adware. Nah, adware itu masuk kategori malware itu karena ada adware tertentu yang kalau kita tekan itu akan memberi akses untuk virus masuk ke komputer kita gitu lewat platform internet. Itu contoh ya, makanya saya katakan bahwa adware itu adalah salah satu contoh dari malware. Nah, baru yang kedua ini isu masalah password ya. Karena orang sering bilang, oh kita pakai akun Facebook itu dihack gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena passwordnya itu mungkin kurang kuat gitu ya. Secara praktis itu kita sebenarnya harus memiliki password minimal 8 digit gitu ya. Dengan kombinasi huruf, angka, dan tanda khusus. Ya, maksudnya ada password yang baik itu harus ada huruf, harus ada angka, ya, dan harus ada tanda-tanda khusus gitu seperti bintang, tambah, apostrof dan sebagainya. Ya. Kalau mau password super kuat tentu harus lebih dari 12 karakter ya, minimal 8 karakter gitu, seperti itu. Nah, baru sekarang itu sudah mulai diperkenalkan teknologi 2FA atau verifikasi 2 langkah. Nah, saya sangat menyarankan ini. Mereka menggunakan platform media sosial mulai dari email ya sampai ke instant messaging itu harus menerapkan yang namanya verifikasi 2 langkah gitu ya. Nah, baru yang ketiga itu masalah isu privasi ya. Jadi sebentar kita berkembang diskusi ya. Saya hanya ingin memancing saja para pendengar yang ikut webinar ini. Jadi silakan sebentar kita tanya jawab. Oke, terima kasih. Moderator, itu aja materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Mayor Stanley Kalro yang telah membawakan materi. Dan untuk tanya jawab mungkin nanti sebentar sama-sama setelah kedua pemateri telah memaparkan materi mereka.
supaya diskusi bisa berjalan dengan baik dan mungkin bisa ada tambahan dari kedua pembicara saat ada diskusi tanya jawab. Nah, berikutnya kita masuk pada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Bobi Nayawan yang saat ini akan membawakan materi. Dan sebagai tambahan juga dari Zoom ini, sementara juga ada live di Facebook page KKT 124_Malalayang 12. Karena di sini Posko Malalayang 12 dari KKT 124 Unsat menjadi penyelenggara dalam webinar di sore hari ini. Nah, kita masuk pada pembicara kedua, Bapak Bobi. Sudah siap, Bapak Bobi? Ya, tes. Mungkin unmute dulu. Ya, tes. Silakan, Pak. Selamat sore semuanya. Sore. Sebentar. Ini enggak dari video. Sore, Unmute dulu, Pak. mau menambahkan dari yang Ner Stenliso sampaikan. Kita mungkin banyak mau kasih info soal non teknisnya. Jadi sorry. Non teknisnya tentang keamanan sistem informasi. Jadi base keamanan sistem informasi itu bagaimana orang data-data yang ada di sistem informasi itu bisa aman. Jadi kalau dari rule-nya, teori dan prakteknya seperti yang Ner Stanley tadi sampaikan, ada banyak aturan, banyak trik untuk prakteknya, untuk teorinya juga banyak rule-rule-nya yang harus orang kuasai, orang tahu dang. Cuma pernah enggak orang berpikir secara base of rule-nya, keamanannya itu kan datang dari orang diri sendiri. Jadi kalau orang tidak mempublish atau menyampaikan informasi, berarti orang berada dalam situasi yang aman. Cuma pertanyaannya, kalau orang berbicara dengan sistem informasi, berarti orang mau tidak mau harus mengekspos data yang ada pada orang, entah itu data pribadi, data pekerjaan, data apapun lah. Pekerjaan juga membutuhkan data dan butuh diekspos, kecuali untuk penggunaan sendiri ya. Itu orang dikatakan aman. Nah, kita coba kasih contoh itu seperti sosial media. Sosial media itu orang diwajibkan untuk mendaftar. Nah, kalau orang mendaftar di sosial media, berarti orang memberikan orang informasi, termasuk data pribadi. Nah, berarti si pengelola dari sosial media itu mendapatkan orang data, dan biasanya orang data itu katanya dijaga, tapi dalam prakteknya, implementasinya itu banyak terjadi kebocoran-kebocoran data. Nah, kebocoran data itu yang bisa berakibat fatal, karena tuh data-datanya kita ini bisa diekspos dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak mendapatkan izin resmi dari pemilik data, dari torang. Nah, itu contoh-contoh collecting data apa semua, sosial media dan lain-lain itu contoh-contoh collecting data. Sekarang untuk pengamanannya. Pengamanannya biasanya itu oleh
si vendor ini, si provider ini punya sistem untuk mengamankan atau menjamin orang keamanan data. Nah, cuma kadang di aturan secara resmi di aturannya negaranya orang itu belum spesifik mengatur penyalahgunaan data. Jadi contoh case seperti di sosial media, kebanyakan orang bikin penyalahgunaan data itu ujung-ujungnya permohonan maaf, klarifikasi permohonan maaf, dan itu akan continue. Jadi habis bikin salah, minta maaf, bikin ulang, minta maaf, dan efek dari penyalahgunaan data itu kan tidak langsung hilang, itu tetap ada. Apalagi berkaitan dengan digital. Jadi semacam jejak digital itu tidak akan pernah hilang mungkin. Nah itu apakah kerugian yang orang dapat dari itu ada semacam kompensasi atau ada ya kompensasi lah. Nah itu juga sampai sekarang tidak jelas. Jadi ya mungkin lebih berhati-hati lagi untuk masalah data-data. Setelah itu mungkin lebih enaknya banyak langsung ditanya jawab ya. Soalnya dia punya inti cuma soal data yang beredar, susah untuk diawasi, dan penyalahgunaannya itu banyak sekali. Mungkin bisa masuk di sesi tanya jawab, jadi lebih enak ada interaksinya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pembawaan materinya. Mungkin supaya lebih mengalir dan bisa bahas banyak hal, juga ada mungkin tanggapan dari peserta webinar yang lain. Kita akan masuk ke diskusi. Untuk yang ingin bertanya ataupun menanggapi yang sudah membawakan materi tadi, supaya lebih tertib bisa menggunakan fitur yang raise hand. Silakan untuk yang ingin bertanya. Ya, ini ada yang bertanya dari Erikson Kabanga. Erikson? Ya, silakan. Ya, ada. Terima kasih. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Di sini ada 3. Yang pertama untuk Mayor Stanley Caro, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana keamanan mengenai penarikan tunai di ATM melalui e-banking dan aplikasi lainnya? Karena sekarang kan tadi Bapak bilang bahwa kartu itu lebih aman atau yang lainnya. Bagaimana dengan yang e-banking tanpa kartu tapi melalui aplikasi dan lainnya? Apakah hal tersebut aman atau lebih disarankan menggunakan yang mana? Kedua itu penjelasan mengenai verifikasi 2 langkah, karena jujur saja saya sendiri atau dan banyak yang lainnya sering melakukan verifikasi 2 langkah, namun tidak mengetahui pasti apa sih verifikasi 2 langkah itu. Begitu Pak untuk Mayor Stanley. Berikutnya pertanyaan saya kepada Bapak Bobi Najwan, yaitu bagaimana cara mengetahui terpercaya tidaknya suatu situs atau aplikasi untuk mengentry data, karena sekarang juga banyak situs dan aplikasi untuk mencari keuntungan berupa uang dan lain-lain seperti VTube, Share4Pay, dan lain-lainnya. Bagaimana mengetahui bahwa situs tersebut terpercaya atau tidak? Terima kasih. Apakah jelas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini masuk pertanyaan untuk Mayor Stanley. Yang pertama, bagaimana keamanan penarikan tunai di ATM melalui e-banking dan lainnya? Apakah aman? Dan yang kedua, penjelasan mengenai verifikasi 2 langkah. Ya, bagaimana Mayor Stanley bisa... Ya, oke. Ya, silakan. Jadi saya coba bantu ya pertanyaan dari Erikson tadi ya, pertanyaan yang menarik ya. Ini yang pertama saya lihat ini dia tanyakan tentang bagaimana keamanan penarikan uang tunai dari
ATM ya. Nah, kalau di ATM sekarang kita hanya mengenal 2 langkah verifikasi ya. Yang pertama itu Anda harus membawa kartu. Ya. Kalau Anda tidak punya kartu ATM, Anda tidak bisa mengakses ATM. Baru yang kedua, selain kartu, Anda harus mengetahui PIN Anda. Karena begitu Anda masukkan kartu Anda diverifikasi, ya, Anda akan diminta memasukkan PIN. Kalau Anda tidak punya PIN, Anda tidak bisa mengakses rekening Anda. Nah, prosedur ini sampai sekarang bisa dibobol, gitu ya. Dengan cara gimana? Nah, dari yang sudah pernah terjadi dilaporkan itu, apabila terjadi hijack kartu, gitu ya. Jadi pada saat kita memasukkan kartu ATM, ya, kita harus memperhatikan benar-benar kondisi ATM, terutama kondisi bagian mesin ATM yang dipakai untuk menelan kartu. Ya. Karena ini sudah pernah terjadi dilaporkan di Manado, gitu ya. Di salah satu ATM bank di Manado itu di Jalan Sudirman, ya, itu pernah terjadi ATM hijack. Ya. Jadi kartu nasabah yang dimasukkan ke ATM, ya, begitu kita masukkan kartunya, karena mulut tempat ATM itu memasukkan kartu itu sudah diutak-atik, ya, kartu itu terkopi, ya, isi datanya, karena kartu kita kan ada pita magnetik nih. Nah, kemudian data itu disalin ke kartu yang lain, kemudian hacker itu mengambil data-data kita, sehingga ATM membaca bahwa kartu kita itu sudah dimiliki oleh hacker. Itu pernah terjadi dilaporkan di Manado, gitu ya. Meskipun baru 1 kali terjadi selama 15 tahun ini. Ya. Jadi jarang, dan pelakunya itu dari luar, ya. Jadi saya sarankan kalau kita menggunakan kartu ATM, sebelum kita masukkan tuh kartu ATM di mulut ATM itu, goyang-goyang dulu DP mulut, ngerti nggak? Bisa tangkap ya? Goyang-goyang dulu itu mulut ATM itu. Kalau dia tidak bergerak, berarti ATM-nya masih aman. Kalau dia sedikit longgar, jangan gunakan ATM itu. Itu ya Erickson-nya, itu soal ATM. Nah, baru kedua, kalau Anda ingin menggunakan aplikasi e-banking, ya. Nah, yang jadi masalahnya ini sebenarnya bukan aplikasi e-bankingnya, tapi aplikasi lain yang ada di smartphone Anda. Ya. Aplikasi e-banking itu cenderung sudah aman, tapi ada aplikasi lain yang Anda install di handphone Anda. Misalnya Anda membuka halaman web, ya, dan tanpa sengaja Anda menekan iklan adware, nah ternyata adware itu seperti akan menyuruh untuk mendownload malware ke dalam handphone Anda. Nah, malware itu yang mencuri data dari aplikasi e-banking Anda, gitu. Ya, jadi ini ada beda konsepnya, gitu ya. Bukan aplikasi e-bankingnya yang salah, tapi aplikasi lain yang ada di smartphone Anda. Nah, aplikasi itu bisa aplikasi jahat yang mencuri data-data email dan password yang Anda masukkan di aplikasi e-banking. Jadi yang sekarang sering terjadi dilaporkan kasusnya seperti itu. Ya. Itulah sebabnya hingga hari ini saya pribadi tidak pernah menggunakan aplikasi e-banking. Ya. Hanya SMS banking. SMS banking beda. SMS banking itu hanya notifikasi bahwa ada rekening yang di-debit dari akun kita. Begitu juga sebaliknya, ada rekening yang di-kredit. Ada rekening kita bertambah 100.000, dia kasih notifikasi SMS banking. Kita ambil duit 300.000, dia kasih notifikasi SMS banking, ya. Tapi kalau aplikasi e-banking itu kan kita bisa bertransaksi, gitu ya. Membayar ini, ya, mengisi nomor kartu kredit di situ untuk bayar di sini, transfer uang dan sebagainya. Itu untuk kondisi Indonesia sekarang masih agak rentan, resikonya tinggi, gitu, untuk terjadi pencurian data. Oke, itu aja Erickson, ya. Nanti silakan kalau belum puas dan belum paham, silakan lanjut pertanyaannya. Baik, benar. Terima kasih. Gimana, Erickson, sudah jelas? Sedikit lagi, benar. Mengenai yang tadi, bahwa menarik sekarang hanya bisa menggunakan kartu,
saya sendiri sudah sering melakukannya, menarik tanpa menggunakan kartu, benar. Jadi cuma menggunakan nomor handphone dan kode verifikasi dari e-banking, jadi tanpa kartu, benar. Cuma itu yang mau saya tanyakan, jadi apakah lebih aman menggunakan kartu dan e-banking? Kalau sekarang itu untuk menarik uang lebih aman menggunakan kartu ATM daripada menggunakan yang seperti Anda lakukan tadi, melakukan aplikasi, menginstal aplikasi dan kemudian melakukan transaksi dari situ. Nah, itu agak lebih besar resiko di hacking gitu ya. Kenapa? Karena Anda kan menggunakan handphone ya. Dan handphone Anda ini Anda pakai untuk keperluan lain. Untuk browsing, untuk bauni film bajakan. Aduh, itu website film bajakan itu banyak sekali DP adware jahat di situ ya. Hampir semua adware itu jahat sekali itu kalau di situs-situs film bajakan gitu. Ya. Jadi itu sangat beresiko gitu. Kalau memang Anda mau, lebih baik dedikasikan aja satu handphone untuk transaksi banking gitu. Nggak pakai buat media sosial, nggak pakai buat dan lain sebagainya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau Anda masih menggunakan smartphone Anda untuk berbagai macam kebutuhan, nah itu sangat berhati-hatilah apabila akan melakukan transaksi perbankan. Oke ya, Erikson, terima kasih. Berikut ada pertanyaan kedua untuk Bapak Bobby dari saudara Erikson juga. Bagaimana cara mengetahui terpercayanya situs aplikasi entry data? Ya, bagaimana Pak Bobby, sudah bisa? Ya. Oke, selamat sore Erikson. Ya. Jadi simpel ya. Kalau untuk mengetahui untuk orang tahu bahwa situs ini resmi, berarti orang cuma butuh itu alamat. Orang harus yakinkan alamat situsnya bahwa itu benar-benar alamat yang orang tuju. Ini kita coba kasih contoh. Sebentar saya share screen. Jadi itu kalau orang coba buka ya, kita kasih contoh klik bca.com. Sebelum saya lupa, kalau situs-situs web sekarang untuk verifikasi itu ada teknologi SSL, Secure Socket Layer. Nah itu ditandai dengan berubahnya URL. Jadi URL-nya pakai HTTPS. Nah itu ada jaminan sertifikasi bahwa situs yang orang tuju itu dijamin keamanannya. Terus orang harus yakinkan bahwa seperti kita akan akses klik BCA, bahwa yang kita tuju itu memang ke klikbca.com. Jadi itu biasanya ejaannya klikbca.com. Karena bisa saja ada orang yang membuat klik BCA dibikin sama persis, tapi domainnya dirubah KLICK. Nah itu bisa diarahkan ke situs palsu yang nanti dia akan meminta seperti di BCA, meminta orang untuk login dan dia merekam semua data-datanya itu, dia dapat apa yang orang ketikan itu, dia dapat data-datanya itu dan dia bisa pergunakan itu. Nah itu yang berhati-hati. Tekniknya sama untuk rata-rata semua situs seperti itu. Kita coba kasih lihat share screen-nya. Share screen. Aduh, enggak jadi kita punya share screen-nya. Nah, mungkin seperti itu. Ada ini lagi. Pak siapa tadi dia? Pak Erikson, ada ini lagi atau sudah bisa menjelaskan itu? Sedikit lagi Pak, mengenai yang tanggapan Bapak mengenai yang bisnis sekarang seperti YouTube, SharePay, dan lain-lain. Apakah hal tersebut bisa dipercaya? Maksudnya bisa link tersebut tidak mencuri data atau bagaimana Pak? Terima kasih.
Pada intinya semua itu pasti mengumpulkan data. Cuma yang orang lihat lagi, tempat yang orang kasih data itu dipercaya dan menjamin orang pe data atau tidak. Nah, itu agak susah, tergantung lagi dengan ini. Tapi kalau untuk kasus-kasus situs-situs terpercaya seperti perbankan, biasanya orang menjamin orang pe data aman. Cuma yang bahayanya di sini, kadang orang ternyata bukan ke situs aslinya itu, ya karena kelalaiannya orang, akhirnya orang memberikan data ke pihak yang tidak benar. Tapi kalau pada intinya untuk semua situs, semua mengkolek orang pe data karena orang minta. Nah, sekarang dari orang yang memilah lagi, apakah worth it orang kasih ke situsnya yang orang mendaftar itu, orang pe data-data. Cuma orang juga tidak ada pilihan. Kalau orang tidak kasih orang pe data, biasanya orang tidak diizinkan untuk mengakses. Jadi ya bijaknya orang untuk menyebarkan orang pe data. Jadi orang juga harus kontrol orang pe data itu dikasih kemana, di situs mana. Dapat timbal baliknya ke orang, worth atau enggak. Kira-kira boleh atau ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Gimana? Jelas, Pak. Sudah jelas? Ya. Kalau begitu, ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi dari kedua pembicara? Ya. Silakan, ini ada dari Melisa Pangemanan, silakan. Iya, terima kasih, Mener. Saya ingin bertanya, kan sekarang kalau mau belanja online, bisa lewat Shopee, Lazada, Tokped. Nah, di situ kan orang boleh mau taruh orang pe kartu kredit, nomor kartu kredit. Apakah aman, Ner, untuk jangka waktu yang panjang begitu, Dang? Ya, sudah? Iya, sudah. Terima Ya. kasih. Ya. Pertanyaannya, kalau belanja online biasa menaruh kartu kredit untuk jangka waktu yang lama. Apakah hal itu aman? Bagaimana, dimulai dari Mr. Stanley, silakan. Ya, moderator sebentar ya, saya mau jawab dulu yang tadi bertanya Oh iya. verifikasi 2 langkah gitu ya. Iya. Jadi verifikasi 2 langkah itu sebenarnya kita harus aktifkan dulu ya. Misalnya ini contoh email saya ya. Itu kita harus masuk ke kelola akun ya. Kemudian kita pergi ke keamanan. Seperti kalau Anda lihat di tampilan saya ini, maka ini verifikasi 2 langkah saya sudah aktif. Ya. Harus aktifkan ini. Kalau kita klik, nanti dia akan meminta saya untuk memasukkan password. Anda lihat betapa password saya begitu panjang, karena kalau platform media sosial pasti saya akan menjaga dengan baik gitu ya. Nah, ini Anda lihat di sini sudah diaktifkan sejak 2017 gitu. Ini pada waktu awal pertama kali fitur verifikasi 2 langkah. Anda lihat di sini. Nah, kalau kita akan membuka semua platform media sosial ya, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, termasuk email, maka pada saat kita akan membuka, setelah kita menekan password dan enter, nanti verifikasi 2 langkah ini akan memberi SMS ya, kode verifikasi dikirim melalui SMS kepada nomor kita gitu ya. Jadi kalau verifikasi 2 langkah Anda harus punya nomor handphone gitu ya. Akan dikirim kode tambahan, dan selain password kita akan mengisi juga kode tambahan itu di platform media sosial di Facebook kita gitu. Jadi seperti 2 kali tanya password. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu untuk menjamin keamanan, jangan-jangan password kita tercuri dari halaman Facebook. Ya, masalah sederhana misalnya Anda bermain Facebook di warnet, ya, sambil ngeprint kerjaan tugas, buka Facebook, ya. Kemudian setelah selesai di copy,
file Anda setelah di print Anda lupa logout dari Facebook Anda lupa di logout dari browser di warnet. Nah itu bisa di hacking itu akun Facebook Anda. Hampir semua kasus hacking akun Facebook itu awalnya dari situ. Main di warnet, lupa logout, tidak menerapkan verifikasi 2 langkah. Kalau ada verifikasi 2 langkah begini, Anda kalau akun Facebook Anda tercuri, Anda masih punya satu pertahanan, yaitu punya kode SMS, kode verifikasi yang dikirim ke Anda gitu. Nah, itu cara kerja verifikasi 2 langkah ya, Erikson. Nah, yang kedua pertanyaan dari Melisa gitu ya. Kalau secara jujur hasil riset kita itu tidak ada satupun platform e-commerce di Indonesia yang aman. Tahun 2016 itu saya pernah mengikuti seminar ya, kami para security analyst dari seluruh Indonesia berkumpul di Jogja. Kemudian ada satu hacker yang mendemokan kepada kami bagaimana dia membobol seluruh database e-commerce Indonesia hanya dalam waktu 16 menit. Dia bisa curi itu data-data nomor rekening, jumlah transaksi yang Anda lakukan di situ. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya menggunakan jual beli online, biasanya kalau anak saya selesai sekolah, saya biasa suka memberi hadiah dan saya beri di online. Saya tidak menggunakan kartu kredit, Melisa. Itu sangat tidak aman menggunakan kartu kredit di platform e-commerce. Jadi saya bayar transfer rekening, ya. Dan rekening yang saya gunakan untuk membayar itu rekening kosong. Jadi saya isi saat hanya akan membayar sejumlah uang yang akan saya bayarkan di toko online itu. Ngerti nggak nih? Jadi misalnya saya beli barang harga 1 juta, saat saya mau bayar itu, rekening itu baru saya isi cuma 1.100.000 misalnya. Hari itu langsung habis kan uangnya gitu, karena so bayar di situ. Jadi praktek saya selama ini berbelanja di online shop selalu seperti itu. Rekeningnya rekening kosong, hanya sisa 50-an ribu, ya. Di beberapa bank, jadi tinggal saya pilih-pilih gitu. Mau sekarang pakai BNI, sekarang pakai BRI gitu. Tapi itu kosong, gitu kan. Hanya ada 60-an ribu gitu standar. Standar sekarang kan seperti itu ya. Nah, misalnya saya beli barang harganya 1 juta, hari itu saya transfer 1 juta dari rekening lain ke rekening itu, baru saya bayar. Bayarnya tidak menggunakan kartu kredit, tapi pakai kartu ATM. Nah, untuk penggunaan kartu kredit, selama ini saya punya kartu kredit, tapi saya menggunakan kartu kredit itu untuk gesek gitu ya. Enggak jadi. Untuk gesek ya. Untuk saya gesek misalnya di Freshmart ya, saya belanja kebutuhan sehari-hari, atau Hypermart itu digesek, atau saya makan di restoran itu digesek. Saya hanya mengizinkan gesek 1 kali dan ada verifikasi 2 langkah di situ. Setiap kali gesek itu akan terkonfirmasi di email saya dan saya periksa. Benar nggak ini jumlah uang yang dibelanjakan? Kalau 2 kali terkonfirmasi email, itu biasanya saya akan langsung mengajukan komplain ke toko tempat gesek. Karena kalau sudah 2 kali gesek, itu berarti terjadi 2 kali transaksi. Itu biasanya saya dan istri saya itu langsung menelpon ke customer service bank. Gitu. Langsung telepon, langsung periksa. Bu, permisi tanya, transaksi nomor ini sejumlah ini, apakah 1 kali atau 2 kali? Biasanya pihak customer bank akan langsung memberitahukan kita, oh hanya 1 kali Pak. Seperti itu. Berarti aman, hanya terjadi 1 kali transaksi. Jadi seperti itu ya Melisa. Saya sangat tidak menyarankan penggunaan kartu kredit itu di online shop gitu ya. Mending Anda pakai gunakan transaksi ATM dan ATM rekening kosong ya, hanya diisi saat hanya akan membayar seperti itu. Kalau mau gunakan kartu kredit, gunakanlah pada alat gesek dan harus punya monitoring email ya, harus dimonitoring ke email supaya kita bisa periksa. Begitu ada transaksi yang lebih dari 1 kali pada alat mesin yang sama, Anda harus segera menelpon customer service. Repot, ya benar. Memang kalau Anda ingin aman, Anda harus repot, Melisa. Seperti itu prinsipnya. Kayak tadi kan mau aman pakai Facebook, pakai verifikasi 2 langkah. Memang benar-benar repot. Seperti itu. Tapi kerepotan itu berbanding lurus dengan keamanan. Makin repot, makin aman. Ya, itu aja Melisa dari Miner Stanley. Silakan kalau ingin menanggapi. Ya, dari Bobby mungkin ada tanggapan? Ya. Unmute dulu. Belum
unmute dulu, Pak. Oh iya. Ya, Melisa. Mau menambahkan dari Mer Stanley jawaban tadi. Jadi kalau untuk keamanan, memang tidak ada yang aman. Cuma kan tidak ada pilihan. Jadi tetap orang harus bikin itu. Ya, balik lagi ke tadi saya sampaikan, seselektifnya orang untuk menginformasikan itu. Orang cash ya, untuk misalnya data-data perbankan. Ini bukan kita tidak ke nominalnya atau yang ini, tapi lebih ke orang pe data-data. Kan orang meregister ini ke satu bank yang orang store orang pe data lengkap sampai ke data nama orang tua atau apa, dan di pihak bank ini collect, dia punya data itu. Nah, ketika bank itu dikatakanlah dia tutup, kan data-datanya ada ke orang-orangnya, personalnya. Nah, kalau ke orang-orangnya atau orang-orang yang memegang data itu menyebarkan atau mengkomersilkan, menjual data-data itu, berarti orang data-data bocor juga akhirnya. Itu case-nya sudah diperbankan data-datanya yang memang lebih aman dari pihak-pihak lain atau tempat-tempat lain atau usaha-usaha yang lain. Jadi ya intinya tidak ada data yang aman. Balik lagi ke orang, ke kita, bagaimana orang memilah informasi untuk disampaikan. Nah, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih. Bagaimana, Saudari Melisa? Apakah ada tanggapan lagi? Silakan. Enggak ada, sudah. Makasih benar atas jawabannya. Ya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan untuk saat ini? Bagaimana? Silakan yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand dulu supaya bisa terlihat. Dari screen, jadi kita mau screen itu data. Ini ada satu pertanyaan dari Sonia Pepa. Silakan Sonia Pepa. Sonia. Ya. Ya. Mau tanya, pernah kejadian VPN saldo m-banking tak potong dari rekening tidak dikenal. Fenomenal cuma kecil sih, Mar. Ada sekitar 10 kali data potong. Apakah hacker dapat orang data dari VPN-nya atau bagaimana itu, Kang? Mohon penjelasannya. Makasih. Ada pertanyaan? Ya. Permisi tanya Sonia, ini bank swasta atau bank pemerintah nih? Ya, Sonia. Halo. BCA Amner. Oh, dari Bank BCA. Sip. Nah, jadi itu yang dialami oleh banyak rekening di Indonesia ya, rekening baik bank swasta atau bank pemerintah itu mengurangi pengurangan seperti itu teknik hacking namanya Salmani teknik gitu ya. Salmani teknik itu di-create oleh seorang India yang beroperasi di bank-bank Singapura tahun 1990-an sampai 2000-an. Teknik Salmani teknik itu dia masuk ke virus, dia memasukkan virus ya ke server-server perbankan, kemudian virus itu bertugas untuk memotong rekening ya pengguna. Hanya kecil, hanya sekitar Rp1, Rp5, tapi sering terjadi dalam beberapa tahun ya. Nanti ketahuan setelah 7-8 tahun baru Salmani teknik ini terbongkar. Dan saya lihat itu Salmani teknik sampai sekarang masih digunakan oleh hacker di seluruh dunia gitu ya. Untuk masuk mengambil rekening. Yang diambil itu yang
di belakang koma. Jadi Anda perhatikan ya, kalau rekening Anda 15.873.231 rupiah, koma 228. Nah, yang diambil itu misalnya 28 gitu. Tapi kalau dari 1.000 rekening itu setelah dijumlahkan ya lumayan signifikan gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan itu ya, dilihat tadi cerita Anda itu Anda menggunakan aplikasi internet banking ya. Jadi ya saya selalu menyarankan gitu, kalau Anda ingin menggunakan aplikasi internet banking, dedicated lah handphone Anda untuk internet banking aja. Jangan pakai untuk Facebook, jangan pakai untuk browser-browser ya. Seperti itu, apalagi browser yang Anda gunakan itu browser yang tidak aman ya. Seperti itu ya. Banyaklah browser yang tidak aman ya. Kalau Mner Stanley itu biasanya menggunakan browser DuckDuckGo gitu ya, seperti itu ya. Mungkin dengar aja Anda pertama kali gitu. Tapi browser DuckDuckGo itu browser yang cukup aman gitu ya. Bukan berarti aman sekali, tapi dia cukup aman gitu untuk melindungi data-data kita di internet. Terutama data-data username dan password. Ya, oke, itu aja Sonia ya. Jadi yang harus Anda lakukan, Anda harus segera lapor ya ke pihak perbankan. Harus lapor langsung ke customer service kalau menemukan kasus seperti itu ya. Karena Mner pastikan bahwa di Indonesia itu sering terjadi. Sering terjadi. Oke, gitu aja. Moderator, silakan. Benar, ini mungkin dia ada bertanya juga, benar. Apakah itu dari VPN itu ada pengaruh, benar, terhadap hal itu, benar? Oh ya, VPN. ya semua aplikasi VPN yang gratis itu selain melindungi IP Anda juga menghisap data handphone Anda, pasti. Semua aplikasi VPN yang gratis ya, kecuali VPN yang berbayar. Seperti itu. Jadi semua aplikasi VPN yang gratis, yang free ya, banyak sekali yang free itu pasti akan mengambil data-data Anda di handphone. Karena itulah bayarannya. Jadi tidak benar-benar free. Seperti itu. Baik, bagaimana Sonia? Apakah sudah jelas? Ya, Mner, sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Bobi, sekaligus ada yang ingin disampaikan. Ya, Unmute dulu. mungkin kita mau sedikit sampaikan oh iya. Silakan. Nah, mungkin kita mau sedikit penyampaian yang harusnya dari awal tadi, cuma terganggu dengan screen yang kayaknya tadi nggak ke-share ya. Kita coba. Bisa? Sudah? Ini kita coba kasih tahu ini ya, cara komunikasinya lah. Jadi jadi prinsipnya kan orang menggunakan handphone. Ini ada HP. HP itu terhubung dengan pakai wireless atau pakai seluler ke providernya, ke tower lah, BTS. Ini ada BTS. Ini ada BTS. Kemudian dari BTS ini terhubung ke providernya, ke katakanlah seluler provider. Kemudian dari seluler provider ini, dia akan dihubungkan ke pihaknya, misalnya banking tadi, ke katakanlah BCA atau bank lah. Nah, proses ini dibalik lagi setelah ada request dari orang personal ke bank yang melewati ini, dari bank juga akan membalas melewati itu lagi dari bank ke providernya, ke BTS, terus balik lagi ke orang ke handphone. Jadi dua arah. Nah,
ini dari handphone, ini ada masalah security dari handphone. Itu tadi yang malware, yang apa virus atau apa, itu bisa ada di sisi handphone, di sisi aplikasinya. Kemudian setelah sisi aplikasinya aman, ini di sisi transportnya lagi. Di sisi transport ini bisa juga dibajak orang atau bisa diambil informasinya. Sampai ke seluler di ininya, server-server di perusahaan selulernya. Itu masih bisa didapat lagi atau dicuri informasinya. Kemudian di banknya masih bisa juga ada entah hacker, entah apa yang bisa ambil data juga di sini. Jadi di sini sisi aplikasinya juga nanti. Nah, ini gambaran proses, dan ini hampir keseluruhan proses seperti ini gambarannya. Nah, jadi orang tahu kalau untuk ternyata bocornya dari mana? Oh, dari sisi aplikasi yang tidak aman, atau malware dan virus dan lain sebagainya. Atau diambilnya dari sisi jaringannya. Dari sisi jaringannya yang kurang aman, ya seperti itu, penggunaan Wi-Fi untuk transaksi banking, ternyata Wi-Fi-nya di-hijack orang. Nah, itu poin-poin yang orang sebagai pengguna harus tahu dan harus hati-hati. Mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Kalau begitu, untuk mengingat waktu, kita sudah 1 jam. Mungkin ada penanya terakhir. Silakan yang ingin bertanya sebelum sesi tanya jawab ditutup. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Silakan para peserta, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, masih boleh mau sharing? Ada pertanyaan atau tanggapan ini dari Cuma kasih saran saja. Oh, iya, silakan Saudara Riko untuk yang terakhir. Oh iya. Jadi selamat sore teman-teman, terutama Amner yang sudah hadir. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kita cuma mau kasih gambaran saja mengenai ya data-data pribadi. Jadi zaman sekarang ini kan orang trending dengan namanya menghasilkan uang online gitu ya. Nah, jadi ada satu aplikasi yang DP nama YouGov. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, jadi kita sarankan sih itu ya cukup hati-hati saja, karena kita teman ada korban, jadi DP data di situ ketika orang kasih masuk, dia baca pada DP syarat dan ketentuan itu, yang punya aplikasi itu dia berani mau bayar orang ketiga, mau cari tahu orang data-data lengkap begitu, Dang. Dorang mau kasih kecocokan apakah ini orang ini dengan DP data ini cocok enggak. Nah, di situ yang kita lihat ya cukup berbahaya juga orang data pribadi sendiri begitu, Dang. Mungkin dorang jadi aplikasi ini DP cara kerja cuma tanya-tanya survei mengenai orang data pribadi. Nah, kemudian orang kasih cocok mungkin ya nggak tahu orang kejelasan apa. Ya itu saja sih mengenai maksudnya orang Riko bisa ditulis di chat nama aplikasinya, Riko. Oh, boleh. Ditulis di chat ya supaya bisa diketahui semua. Biar juga baru dengar seperti ini ya, dan terima kasih sudah sharing ya. Supaya bisa jadi kewaspadaan untuk kita semua. Jadi tolong Riko ditulis di chat itu. Oke, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, selama ini yang Riko bilang yang terjadi itu biasanya fintech ya. Perusahaan-perusahaan fintech pinjam uang online, nah itu biasanya di tracking
data-data kita. Tapi yang Riko berikan ini informasi baru, ya, YouGov. Saya kira ini harus jadi perhatian kita juga. Nanti Mener juga akan searching sebentar ini tentang YouGov. Makasih ya Riko ya. Iya, sama-sama Mener. Ya, sekian saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih kalau begitu untuk sesi diskusi tanya jawab kita akan tutup. Dan dengan demikian mungkin ada statement penutup dari masing-masing pembicara, mulai dari Mener Stanley. Silakan Mener. Ya, kalau saya untuk security selalu saya sampaikan bahwa security itu, keamanan data itu biasanya berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya. Makin Anda ingin aman, makin tidak nyaman Anda menggunakan media sosial. Jadi pilihannya pada Anda, mau aman atau nyaman. Oke, moderator. Ya, terima kasih Mener. Statement yang sangat baik, mau aman atau nyaman. Ya. Berikut mungkin statement dari pembicara kedua kita, dari Bapak Bobi. Silakan Pak Bobi. Mungkin lebih bijak untuk memberikan data-data pribadi. Cuma orang tidak ada pilihan. Kalau tidak kasih data pribadi, tidak bisa dapat layanan. Jadi ya sebijak-bijaknya memilah-milah untuk memberikan data. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kedua pembicara kita di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga apa yang kita dapat di webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya bagi data-data dan informasi pribadi kita. Dan lebih kita meningkatkan kewaspadaan supaya data-data pribadi kita bisa terjamin aman dan tidak mudah diambil orang. Ya, demikianlah untuk webinar kita di sore hari ini. Mungkin sekarang saya kembalikan ke host. Silakan. Oh, mungkin sebelum itu ada foto bersama dulu. Silakan bagi peserta yang hadir di sore ini boleh memasang kamera. Dan ada informasi dari host, setelah foto bersama ada salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu, ada door prize. Jadi jangan dulu leave, karena ada door prize habis ini. Silakan untuk memasang kamera dari setiap peserta yang ada. Ya, ini karena ada banyak, kita akan 2 kali foto. Jadi siap. Kita akan untuk foto bersama yang pertama. Standby untuk kamera dan gaya. Kita akan mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tahan dulu ya untuk foto kedua karena ada 2 slide ini. Ya, untuk yang kedua siap dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Dengan demikian, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya dan saya kembalikan kepada host untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator yang telah membawakan acara kita pada sore hari ini. Terlebih kepada pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Stanley Caro, terima kasih banyak Ner, dan juga kepada Bapak Bobi.